Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Wahyu Utami dari kelas TIASP. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode etik pengguna teknologi informasi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Agar kita tahu pembahasan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Apa sih kode etik pengguna informasi teknologi itu dan apa tujuannya? Nah, siapa yang harus mematuhi kode etik tersebut dan mengapa kode etik tersebut penting dalam dunia teknologi informasi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk mengatur perilaku dan praktik individu serta organisasi yang menggunakan teknologi informasi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan adil. Yang harus mematuhi adalah semua profesional teknologi informasi, termasuk pengembang perangkat lunak, analisis sistem, manajer IT, dan pengguna akhir. Nah, mengapa kode etik ini penting? Yaitu untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi hak privasi individu, memastikan keamanan data, dan membangun kepercayaan publik terhadap teknologi informasi. Adapun resiko dan dampak negatif, yaitu mengabaikan atau tidak menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi dapat menimbulkan berbagai risiko dan dampak negatif. Misalnya, pelanggaran privasi data dapat mengakibatkan informasi pribadi individu disalahgunakan yang berpotensi menyebabkan pencurian identitas ataupun penipuan. Nah, keamanan informasi yang lemah bisa membuka jalan bagi seorang siber seperti peretasan, malware, yang merugikan baik individu maupun organisasi. Selain itu, tanpa etika praktik seperti cyberbullying dapat merajalela, menciptakan lingkungan online yang tidak aman dan tidak sehat. Nah, keseluruhan ini, kurangnya penerapan kode etik dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan publik terhadap teknologi, dan menyebabkan kerugian finansial secara hukum yang signifikan. Peran dari kode etik ini yaitu mencakup prinsip perlindungan privasi yang mendorong perusahaan untuk menerapkan enskripsi data dan kebijakan akses terbatas guna melindungi informasi secara pribadi. Adapun selain itu, kode etik dapat mengatur prosedur keamanan siber yang ketat untuk mencegah serangan dan pelanggaran data. Dalam hal cyberbullying, kode etik dapat mendorong kebijakan moderasi dan intervensi yang cepat untuk menjaga lingkungan online yang nyaman. Perusahaan teknologi yang menerapkan kode etik yang mengharuskan transparansi dalam pengumpulan data pengguna dan memberikan opsi kontrol privasi pada mereka, yang membantu membangun kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan informasi. Contoh kasus dari hal tersebut yaitu salah satunya di mana kode etik pengguna informasi teknologi sangat berperan penting dalam kasus perusahaan Apple pada tahun 2016. Apple menolak permintaan FBI untuk membuka kunci iPhone dalam kasus terorisme dengan alasan bahwa melakukannya akan sangat membahayakan privasi dan keamanan data pengguna di seluruh dunia. Keputusan ini didasarkan pada kode etik yang mengutamakan perlindungan privasi dan keamanan data. Meskipun ada tekanan hukum yang sangat signifikan, sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap kode etik terlihat dalam kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana data pribadi jutaan pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk mempengaruhi pemilihan umum. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip etis mengenai privasi dan transparansi berakibat pada skandal yang sangat besar, kerusakan reputasi, dan hukuman finansial. Nah, kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana penerapan ataupun pelanggaran kode etik dapat berdampak besar pada keamanan dan integritas pengguna teknologi. Lebih jelas lagi, mari kita simak apa sih manfaat dari kode etik tersebut. Mematuhi kode etik pengguna informasi teknologi membawa manfaat yang sangat signifikan bagi individu ataupun organisasi dan masyarakat secara luas. Bagi individu, kode etik membantu melindungi privasi dan keamanan data pribadi, meningkatkan kepercayaan diri dalam penggunaan teknologi, dan mengurangi resiko penyalahgunaan peretasan. Nah, untuk organisasi, kode etik berfungsi sebagai panduan untuk praktek yang bertanggung jawab dan transparan, yang dapat menghindari masalah hukum, memperkuat reputasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dari sudut pandang masyarakat, penerapan kode etik berkontribusi pada pengembangan lingkungan teknologi yang lebih aman, adil, dan etis, yang mendukung inovasi dan kemajuan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar privasi dan keamanan.
Nah, keseluruhan ini, kode etik membantu menciptakan ekosistem teknologi yang lebih terpercaya dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.